Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurma Novitasari dari kelas TI 1C nomor absen 25. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS praktek dari matkul pemrograman berbasis objek dan juga programnya. Sebelumnya kita akan membuat program tentang data pemilu. Di data pemilu ini itu berfungsi untuk menghitung jumlah data pemilih dan juga menghitung jumlah suara terpilih. Pada sebelumnya ini ada 3 calon yang diajukan sebagai dalam pemilu ini. Di program ini ada 4 kelas, yaitu data vote sebagai interface yang terdiri dari 3 subbab kelas yang nanti akan dijelaskan di bagian menjelaskan programnya. Lalu kelas kelola data. Kelas kelola data ini kelas data vote ini akan diimplementasikan ke kelas kelola data. Lalu ada kelas validasi data yang nantinya akan menghitung jumlah data pemilih dan jumlah suara terpilih. Lalu ada hasil suara. Kelas hasil suara ini nanti akan menjadi mainnya atau nanti program yang akan dijalankannya. Lanjut ke bagian pemrogramannya. Di sini ada kelas data vote. Kelas interface data vote. Kelas interface data vote ini terdiri dari 3 subbab, yaitu data vote itu sendiri, lalu 3 subbab kelas atau kelas abstraknya. Kelas abstraknya ada data vote, lalu ada kelas abstrak tambah yang bertipe boolean, lalu dengan parameter nomor suara pilihan. Yang kedua, 2 parameter tersebut bertipe integer. Lalu subbab kelas lihat bertipe void. Lalu ke validasi data. Nah, di validasi data ini ada atributnya. Ada 2 atribut, yaitu jumlah pemilih dan jumlah suara terpilih. Yang keduanya bertipe sama-sama bertipe integer, dan aksesnya pun protect. Untuk baris 17 sampai 20 ini untuk pendeklarasian dari file baru yang berformat txt dan digunakan sebagai penampung jumlah data pemilih dan juga jumlah suara. Untuk file name 1 sendiri itu untuk folder penampung jumlah pemilih dan jumlah suara dari calon 1. Lalu untuk file name 2 itu untuk folder untuk menampung dari jumlah suara terpilih dan jumlah pemilih dari calon nomor 2. Untuk file name 3 itu untuk folder untuk menampung jumlah suara terpilih dan jumlah pemilih dari calon 3. Lalu file name 4 untuk
menampung dari semuanya, menampung jumlah pemilih dan jumlah suara baik dari calon 1, calon 2 maupun calon 3. Lalu di sini ada subclass get jumlah pemilih. Get jumlah pemilih ini saya deklarasikan sama dengan 11 yang berarti itu batas memilihnya sampai 11. Lanjut ke get jumlah suara terpilih. Get jumlah suara terpilih itu untuk menampung jumlah suara terpilih dari masing-masing calon. Untuk yang ini, untuk menampung dari jumlah suara terpilih calon 1, lalu yang ini untuk menampung jumlah suara terpilih calon 2, untuk yang ini untuk menampung jumlah suara terpilih calon 3, ini kembalinya. Di public boolean check valid ini untuk mencek validasi data dan juga untuk menghitung dari jumlah semua suara dan jumlah semua pemilih. Jadi ini kayak untuk file name 4 untuk menampung semua jumlah suara terpilih, baik jumlah suara pemilih baik dari calon 1, calon 2, calon 3. Lalu lanjut ke kelas kelola data. Nah, ini public kelas kelola data extend validasi data implants dari data vote. Untuk yang 11 sampai 14 itu hampir mirip yang tadi ini. Untuk pendeklarasian dari file penampung jumlah suara pemilih. Lalu ini di subclass public boolean tambah dengan tipe integer dengan parameter nomor suara dan juga pilihan. Yang keduanya bertipe integer. Lalu ini itu subclass ini digunakan untuk menambah suara ke calon yang ingin dipilihnya. Untuk if pilihan sama dengan 1 itu untuk memilih suara ke calon 1. Lalu yang untuk pilihan kedua untuk memilih suara untuk calon nomor 2. Yang ini else if pilihan 3 ini untuk memilih calon nomor 3. Jika tidak ada keduanya, maka terjadi kesalahan atau error handling. Lalu selanjutnya ada subclass lihat. Ini untuk melihat jumlah pemilih
dari masing-masing calon. Untuk file F1 untuk melihat data pemilih dari calon 1, untuk file F2 untuk melihat dari data pemilih calon 2, untuk file F3 untuk melihat dari data pemilih calon nomor 3. Jika tidak ada yang di atas tadi disebutkan, maka akan terjadi kesalahan, menghasilkan kesalahan. Lalu di sini nantinya selanjutnya ada kelas hasil suara. Kelas hasil suara ini untuk sebagaimana nanti program akan dijalankan lewat kelas ini. Untuk ini bagian dari menunya ada pilih calon. Nanti kita akan memasukkan nomor suara berapa, lalu kita memilih calon mana, nanti data akan bisa ditampilkan. Jika mengalami error, maka akan mengeluarkan pesan gagal menambah data. Lalu ini untuk mendapatkan jumlah pemilih, akan menghitung jumlah dari pemilih, dan juga ini akan menghitung dari jumlah suara pemilih. Untuk case 2 itu untuk lihat hasil suaranya. Untuk 3 ini case 3 ini untuk memvalidasi data apakah nanti data valid atau tidak valid. Nanti juga akan memperlihatkan ada berapa sih jumlah pemilihnya. Ini case 4 dilihat untuk melihat semua data dari calon pemilih dan juga suara baik dari calon 1, calon 2, dan calon 3. Mari kita akan menjalankan programnya. Nah, program sudah keluar. Kita akan memilih calon terlebih dahulu. Misalnya kita akan nomor 1 untuk nomor suara 1, lalu kita akan memilih calon 1, calon 2, atau calon 3. Milih calon 1 wes. Kita nanti juga akan memilih calon nomor 2, yaitu sama nomor suara terus masuk pemilihan calon 2. Kita akan memilih pilih calon dan nah, kita akan melihat hasil suaranya. Sebelumnya jika tadi sebelumnya kita hanya memilih calon nomor 1 saja, maka menu dari lihat hasil suara nanti akan keluar arrownya. Jadi kita harus dipilih semuanya. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan tadi, jumlah suara terpilih calon 1 ada 1, jumlah suara terpilih calon 2 ada 1, jumlah suara terpilih 3 ada 1. Jadi jumlah semua suara ada 3. Lalu kita akan validasi datanya. Nah, tadi kan kita sudah milih 3.
itu jumlah semua punya ada 11. Jadi ini masih tidak valid, jadi kita harus semua suaranya 11 nanti data akan muncul di sini nanti akan berubah jadi data valid. Oke, kita akan melihat semua data dalam nomor 4 itu data pemilih calon 1, data pemilih calon 2, 1, 2, data pemilih calon 3, 1, 3. Nah, sekian dari video kali ini. Apabila jika terjadi kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.